Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dan pengembangan sistem informasi. Baik, sebelum untuk memulai materi kami pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Alfiana Sahri Fauzi dengan NIM 1707619030. Saya sendiri Brian Aliandro dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 1707619031. Saya Maulida Ramanandila dari Prodi Pendidikan Bisnis B 2019 dengan NIM 1707619032. Nama saya Mahdari Daulia dari Prodi Pendidikan Bisnis. Saya Muhammad Ainur Rafiq dari kelompok 4. Definisi pengembangan sistem. Pengembangan sistem memiliki definisi sebagai penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan dan untuk memperbaiki serta menyempurnakan sistem yang sudah ada. Sistem informasi sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu hal-hal mendasar yang terdapat dalam pengembangan sebuah sistem. Dalam perancangan dan pengembangan sebuah sistem pasti memiliki daya guna yang tinggi dan memenuhi kebutuhan bagi pemakai akhirnya. Ada 3 hal yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama ada produktivitas, di mana pengembangan sistem pasti memerlukan sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Maka hal itu membutuhkan lebih banyak programmer dan penganalisa sistem yang lebih berkualitas. Yang kedua ada reliabilitas, di mana waktu yang dilakukan untuk testing yang secara umum menghabiskan 50% dari waktu total pengembangan sistem itu. Yang ketiga ada maintainabilitas, yaitu perawatan yang mencakup modifikasi sistem sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Dan yang kedua ada modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai untuk revisi, modifikasi, konversi, dan peningkatan serta pelacakan kesalahan. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan sistem ini ada 6, diantaranya 1. Performance atau kinerja. Kinerja ini dapat berguna untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua adalah information. Information ini atau informasi dapat meningkatkan kualitas dari informasi sehingga akan menentukan kebijakan dari sebuah organisasi. Yang ketiga, ekonomi dapat meningkatkan keuntungan dengan biaya yang seminimal mungkin. Yang keempat, kontrol atau pengendalian dapat berguna untuk mengontrol dan mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Yang selanjutnya, kelima, efisiensi. Efisiensi ini dapat dimanfaatkan sebagai pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Yang keenam, dari segi servis atau pelayanan dapat meningkatkan pelayanan oleh sebuah sistem. Selanjutnya adalah tim pengembangan sistem informasi. Sistem informasi ini dikembangkan oleh beberapa orang terdidik dan kompeten dalam bidangnya. Di antaranya 1. Manajer analis sistem, yang kedua, ketua analis sistem, yang ketiga, analis sistem senior, yang keempat, analis sistem junior, yang kelima, pemrogram aplikasi senior, yang keenam, pemrogram aplikasi junior. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontingensi untuk memilih strategi pengembangan aplikasi. Jadi sebelumnya, apa sih cara pendekatan kontingensi itu? Apa sih pendekatan kontingensi? Jadi pendekatan kontingensi adalah cara penerapan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen ke dalam situasi kehidupan nyata. Ya, jadi penentuan persyaratan informasi dapat menggunakan berbagai teknik. Nah, teknik itu dipilih berdasarkan situasi yang ada. Jadi, teknik yang kita pakai akan tergantung dengan situasi yang kita alami saat itu.
Pengembangan ini juga harus mencakup proses untuk mengakomodasi perubahan persyaratan dan memberikan jaminan bahwa aplikasi yang sedang kita kembangkan merupakan cerminan yang akurat dan lengkap dari pernyataan pengguna. Oleh karena itu, tujuan mendasar dari metode pengembangan aplikasi adalah untuk menjamin pengembangan persyaratan. Namun, pendekatan atau strategi pengembangan aplikasi itu berbeda dengan kekuatan mereka untuk mencapai jaminan persyaratan. Ya, jadi yang akan saya bahas mengenai pendekatan kontingensi untuk memilih strategi pengembangan aplikasi itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama ada kontribusi kontingensi pada pengembangan kebutuhan yang tidak pasti. Lalu yang kedua ada pemilihan strategi pengembangan untuk persyaratan pengembangan jaminan. Ya, yang pertama ada kontribusi kontingensi pada pengembangan kebutuhan yang tidak pasti. Jadi teori kontingensi untuk strategi pembangunan itu berkaitan erat dengan teori kontingensi untuk strategi penentuan kebutuhan informasi. Jadi dasar yang mendasari pemilihan strategi penentuan persyaratan adalah ketidakpastian pada kemampuan pengguna dan pengembang untuk mengetahui dan memperoleh informasi persyaratan. Ya, jadi dalam pemilihan strategi pengembangan itu ada dua tahap ya. Yang pertama yang sebelum, yang kedua itu selama pengembangan. Jadi selama dalam tahap pengembangan aplikasi ini terdapat 4 kemungkinan yang dapat mempengaruhi tingkat ketidakpastian yang berhubungan dengan pencapaian aplikasi untuk menyampaikan persyaratan informasi yang nyata. Yang pertama, ya ada ukuran proyek ya. Dalam hal ini tuh si ukuran proyek memiliki 2 karakteristik. Yang pertama durasi, yang kedua biaya total. Karakteristik ini tuh biasanya bersifat koliner, artinya proyek berbiaya tinggi yang biasanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, ukuran proyek yang besar itu tuh meningkatkan kesulitan untuk memastikan bahwa persyaratan dipenuhi. Kenapa jadi makin sulit? Karena ketika proyeknya besar, jumlah orang yang terlibat dalam menetapkan dan memodifikasi persyaratan, volume dan kompleksitas komunikasi, serta perubahan dari waktu ke waktu baik pada personel pengguna maupun pengembang. Hal itulah yang membuat makin besar proyeknya makin sulit untuk diatasi. Yang kedua ada derajat terstruktur. Jadi ketidakpastian tentang struktur proses keputusan atau proses lain yang didukung dengan demikian merupakan faktor penting dalam ketidakpastian tentang persyaratan awal dan tentang perubahan persyaratan tersebut selama pengembangan. Lalu yang ketiga ada pemahaman tugas pengguna. Nah, ini tuh salah satu poin yang mempengaruhi penentuan persyaratan dan ketidakpastian pengembangan dalam banyak cara. Karena jika pengguna memiliki tingkat pemahaman yang rendah atau tidak menyetujui tugas yang menjadi tujuan sistem, maka tingkat ketidakpastian untuk ketidakakuratan atau keakuratan dan kelengkapan baik dalam persyaratan awal maupun modifikasi persyaratan menjadi tinggi. Yang terakhir ada kemahiran tugas pengembang. Jadi kemahiran tugas pengembang ini tuh ukuran pelatihan dan pengalaman khusus yang dibawa ke proyek oleh staf pengembangan. Jadi yang masuk ke dalam staf pengembangan tuh ada manajemen proyek, ada staf penghubung, ada analis sistem, ada perancang sistem, ada pemrogram dan sebagainya. Ini tuh bukan ukuran kemampuan atau potensi ya, atau potensi pengalaman ya, melainkan sesuatu yang diterapkan secara langsung. Jadi kontingensi ini menunjukkan tingkat kepastian yang dengannya pengembang akan dapat memahami persyaratan secara akurat dan lengkap dan pengembangan aplikasi untuk mencapainya. Ya, selanjutnya adalah pemilihan strategi pengembangan untuk persyaratan pengembangan jaminan. Jadi, respon organisasi yang umum terhadap ketidakpastian pengembangan persyaratan adalah menambahkan kontrol dengan mengadopsi metode jaminan pengembangan persyaratan tunggal. Oleh karena itu, dibanding dengan memaksa semua proyek untuk menggunakan strategi jaminan pengembangan persyaratan tunggal, jadi terdapat beberapa pendekatan alternatif yang mengenali perbedaan dalam faktor-faktor terkait proyek. Yang pertama ada ukur kemungkinan dan tentukan tingkat ketidakpastian pembangunan. Lalu yang kedua ada pilih strategi jaminan pengembangan yang cocok untuk tingkat ketidakpastian yang diamati. Lalu jadi ada 4 strategi jaminan pengembangan dasar dan kemungkinan yang sesuai. Yang pertama tuh ada strategi jaminan penerimaan. Apa sih maksudnya? Jadi strategi ini tuh adalah sebuah proses untuk menerima pernyataan pengguna tentang persyaratan yang lengkap, benar, dan tegas agar berkembang seperti yang diharapkan. Contohnya seperti konversi file, laporan dari file atau database yang ada, dan beberapa model keputusan pengguna tunggal yang sederhana. Lalu yang kedua ada proses jaminan linier.
Jadi jika persyaratan aplikasi dapat ditentukan melalui proses langsung dengan sedikit atau tanpa modifikasi berikutnya, maka strategi jaminan yang sesuai adalah melanjutkan dari spesifikasi persyaratan ke pengembangan akhir. Saat setiap langkah diselesaikan, ada prosedur jaminan untuk memverifikasi sesuai dengan persyaratan. Proses jaminan linear ini adalah strategi yang efektif di bawah kombinasi kemungkinan yang mengarah pada tingkat perubahan persyaratan yang sangat rendah setelah persetujuan awal pada spesifikasi. Lalu yang ketiga ada proses jaminan berulang. Jika ketidakpastian persyaratan selama pengembangan cukup tinggi, strategi jaminan linear ini tuh mungkin tidak menjamin bahwa pengembangan aplikasi memenuhi persyaratan informasi yang sebenarnya. Nah, gimana nih kalau misalnya kita ketemu aplikasi yang seperti itu? Jadi, untuk aplikasi seperti itu, proses jaminan linear dari metodologi siklus hidup tradisional dapat dimodifikasi untuk memasukkan iterasi. Setiap kali persyaratan ditemukan salah atau tidak memadai selama pengembangan, spesifikasi direvisi dengan kembali ke proses penentuan persyaratan dengan pengguna. Jadi balik lagi ke awal kalau kita menemukan sesuatu yang salah atau tidak memadai. Nah, oleh karena itu, urutan aktivitas dalam siklus hidup dapat diulangi sesering yang diperlukan untuk memperoleh persyaratan dan pengembangan sistem untuk mencapainya. Jadi, siklus ini tuh bakal diulang sesering mungkin jika terjadi adanya salah, adanya tidak memadai atau dirasa tidak sesuai dengan syarat ketentuan awal, itu bisa diulang lagi. Jadi, siklus ini selalu berulang. Lalu yang terakhir ada proses jaminan eksperimental. Jadi persyaratan tingkat tinggi dan ketidakpastian pencapaian selama pengembangan dapat menunjukkan kebutuhan untuk proses jaminan eksperimental di mana jaminan pengembangan persyaratan diperoleh melalui pengalaman pengguna yang sebenarnya dengan sistem yang sedang dikembangkan. Jadi pengalaman ini tuh dicapai dengan membuat prototipe atau simulasi aplikasi. Metode desain prototipe mengurangi ketidakpastian dengan menghasilkan perkiraan yang berurutan. Jadi pengguna dan pengembang dapat dengan mudah mengidentifikasi kekurangan prototipe bahkan ketika mereka tidak dapat menentukan persyaratan aplikasi sebelumnya. Contohnya itu seperti model perkiraan interaktif dan sistem tidak struktur yang akan ditetapkan oleh banyak pengguna. Pendekatan prototyping untuk mengembangkan sistem aplikasi. Metodologi pembuatan prototipe didasarkan pada proporsi sederhana bahwa seseorang dapat mengekspresikan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai secara mudah dengan sistem aplikasi yang ada. Metodologi pembuatan prototipe dimulai oleh pengguna yang memahami masalah atau peluang untuk dipecahkan oleh sistem informasi tersebut. Kemudian, pengguna mencari bantuan dari perancang sistem yang profesional dan kompeten dalam metodologi pembuatan prototipe. Ada 4 langkah dalam pembuatan metodologi prototipe. Langkah yang pertama ialah identifikasi persyaratan informasi dasar pengguna. Dalam tahap ini, pengguna mengartikulasikan kebutuhan dasarnya dalam bentuk keluaran dari sistem. Tanggung jawab desainer di sini ialah menetapkan harapan pengguna yang realistis dan memperkirakan biaya pengembangan prototipe operasional. Di tahap ini pula, elemen data yang diperlukan ditentukan dan kesediaannya pun ditentukan. Selanjutnya, langkah yang kedua ialah merancang aplikasi. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan sistem aplikasi interaktif fungsional yang memenuhi kebutuhan dasar informasi pengguna. Perancangan sistem ini memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem menggunakan bahasa pengembangan tingkat tinggi atau alat pengembangan aplikasi lainnya. Langkah yang ketiga ialah menggunakan sistem prototipe untuk menyempurnakan kebutuhan pengguna. Pada langkah ini, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan sistem untuk memahami kebutuhan informasi dan apa yang dilakukan dan tidak harus dilakukan. Sistem ini memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah yang keempat, sekaligus langkah yang terakhir ialah merevisi dan meningkatkan sistem prototipe. Perancang membuat perubahan yang diminta dengan menggunakan prinsip yang sama sesuai yang dinyatakan pada langkah kedua. Hanya saja perbedaannya terletak pada perubahan yang diminta menyesuaikan dengan permintaan pengguna. Dari keempat metodologi yang disebutkan tadi, beberapa memiliki keuntungan yang signifikan dan beberapa pula memiliki ketidakpastian yang tinggi. Di antaranya, 1. Kemampuan untuk mencoba ide tanpa menimbulkan biaya yang besar. Kedua, menurunkan biaya pengembangan keseluruhan ketika persyaratan sering berubah.
ketiga, kemampuan untuk mendapatkan sistem yang berfungsi ke tangan pengguna dengan cepat. Yang keempat, pembagian kerja yang efektif tanpa profesional pengguna dan profesional SIM. Kelima, mengurangi waktu pengembangan aplikasi untuk mencapai sistem yang berfungsi. Dan yang keenam, pemanfaatan efektif sumber daya manusia yang langka. Pendekatan siklus hidup untuk mengembangkan sistem aplikasi. Meskipun semakin banyak aplikasi yang harus dikembangkan menggunakan strategi pembuatan prototipe, sejumlah pekerjaan pengembangan baru terus melibatkan aplikasi operasionalnya. Metode yang paling umum untuk masalah ini ialah model siklus hidup pengembangan, di mana pada tahap pengembangan didefinisikan dengan baik dan memiliki persyaratan langsung untuk dikirim umpan balik dan persetujuannya. Siklus hidup mengembangkan sistem dijelaskan secara rinci karena terus menjadi metodologi yang sesuai untuk bagian penting dari pekerjaan pengembangan baru. Selanjutnya adalah tahap definisi siklus hidup. Idealnya, proyek pengembangan sistem yang besar dipahami sebagai komponen dari proses perencanaan sistem informasi. Tetapi, sebuah proposal dapat berasal dari sumber lain seperti pengguna dan personel pemrosesan data. Setelah suatu proyek diusulkan, langkah selanjutnya dalam tahap definisi adalah penilaian kelayakan. Maka dari itu, penting bagi kita memahami definisi dalam aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Definisi di sini tidak diperlukan jika aplikasi didefinisikan sebagai bagian dari perencanaan sistem informasi. Jika tidak, prosedur sederhana dapat dilakukan untuk proposal aplikasi. Proposal mungkin untuk aplikasi yang sama, sekali baru, atau untuk peningkatan aplikasi yang sudah ada. Selanjutnya adalah penilaian kelayakan. Penilaian kelayakan adalah biasanya dilakukan melalui studi kelayakan sebelum disetujui untuk dikembangkan. Jika aplikasi merupakan bagian dari rencana induk SIM yang telah ditetapkan, maka ia harus melalui tahap penilaian kelayakan untuk mengevaluasi pendekatan alternatif untuk pengembangannya. Uji kelayakan ini menghasilkan pengakuan atas manfaat dan resiko yang melekat dalam pengembangan dan penerapan sistem aplikasi. Dan terdapat 5 jenis uji kelayakan yang akan dibahas di dalam studi ini. Yang pertama adalah 1. Kelayakan teknis. Pada kelayakan teknis dinilai analisis resiko dari proyek relatif terhadap kelayakan teknis yang tidak hanya mencakup apakah teknologi tersebut tersedia di pasar, tetapi juga mutakhirnya baik secara absolut maupun relatif terhadap kecanggihan teknis perusahaan saat ini. Yang kedua adalah kelayakan ekonomi. Pada kelayakan ekonomi ini dikaji kelayakan manfaat yang tidak berwujud maupun berwujud secara formal. Analisis ini relatif rinci mengenai biaya pengembangan dan operasi berbagai alternatif yang juga disajikan. Yang ketiga adalah kelayakan motivasi. Kelayakan motivasi ini biasanya ditunjukkan oleh pemilik atau pendukung aplikasi yang memiliki kekuatan organisasi yang cukup untuk menyediakan sumber daya dan memotivasi orang lain untuk membantu dan bekerja sama. Yang keempat adalah jadwal kelayakan. Probabilitas bahwa organisasi dapat menyelesaikan proses pengembangan dalam waktu yang diizinkan untuk pengembangan menambahkan sumber daya pengembangan tidak selalu mengurangi waktu pengembangan. Pada kenyataannya, menambah staf yang tidak dapat digunakan secara efektif dapat menghambat pengembangan karena waktu yang dihabiskan untuk komunikasi. Yang terakhir adalah kelayakan operasional. Analisis ini melibatkan penilaian subjektif dari lingkungan politik dan manajerial di mana sistem akan diterapkan. Secara umum, semakin besar persyaratan untuk perubahan dalam lingkungan pengguna di mana sistem akan dipasang, semakin besar juga resiko kegagalan implementasi. Selanjutnya adalah desain konseptual. Desain konseptual ini menekankan aplikasi seperti yang terlihat oleh mereka yang akan mengoperasikan atau menggunakan keluaran dari sistem. Desain fisik menerjemahkan persyaratan tersebut ke dalam spesifikasi untuk menerapkan sistem. Secara umum, desain konseptual memerlukan fungsi pemrosesan yang sebenarnya sebagai kotak hitam.
dan desain fisik menentukan pemrosesan aktual yang diberikan dalam desain konseptual. Ciri khas dari laporan desain konseptual adalah sebagai berikut. 1. Deskripsi aplikasi berorientasi pengguna. Pada hal ini mendokumentasikan antara kegiatan aplikasi melalui unit organisasi yang memberikan masukan dan menggunakan keluaran, dan juga membedakan operasi manual dari operasi otomatis yang dilakukan oleh sistem aplikasi. Yang kedua, input untuk aplikasi dengan deskripsi umum masing-masing, seperti layar tampilan, visual, dokumen sumber, formulir, query, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keluaran dihasilkan oleh aplikasi dengan gambaran umum masing-masing, seperti tampilan layar visual, respon query, keluaran yang dicetak, laporan, dan lain-lain. Yang keempat adalah fungsi yang akan dilakukan oleh sistem aplikasi. Yang kelima, alur umum pemrosesan dengan hubungan program utama, file, input, dan output. Yang keenam, garis besar manual operasi, manual pengguna, dan materi pelatihan yang dibutuhkan untuk aplikasi. Yang ketujuh, proses audit dan kontrol untuk memastikan kualitas yang sesuai dalam penggunaan dan pengoperasian aplikasi. Materi selanjutnya yaitu tahap pengembangan siklus hidup akan dibagi menjadi beberapa submateri lagi. Yang pertama yaitu desain sistem fisik. Desain ini disebut juga sebagai desain internal atau detail, terdiri dari kegiatan untuk menyiapkan desain teknis secara detail pada sistem aplikasi. Desain sistem fisik ini didasarkan pada kebutuhan informasi dan desain konseptual. Pada fase ini memberikan dasar untuk desain database fisik, pengembangan program, dan pengembangan prosedur. Selanjutnya ada rancangan basis data fisik. Pendekatan rancangan basis data fisik ini pada suatu aplikasi bergantung pada basis data yang ada dan pendekatan yang diikuti untuk menentukan kebutuhan basis data. Ada 3 pendekatan untuk memenuhi kebutuhan data tersebut. Yang pertama ada buat file baru atau database yang baru. Yang kedua, menggunakan dan memodifikasi database yang sudah ada. Dan yang ketiga, akses database yang sudah ada melalui skema pengguna. Selanjutnya yaitu pengembangan program. Tujuan dari pengembangan program adalah membuat kode dan menguji program yang diperlukan oleh aplikasi. Dalam pengembangan program ini juga melewati beberapa masalah yang biasanya diakibatkan karena kurangnya spesifikasi yang lengkap yang diberikan selama desain konseptual dan desain fisik. Hal ini sering mengakibatkan upaya pemrograman ulang ketika spesifikasi diubah. Dalam pengembangan program ini juga dilakukan pengujian karena merupakan faktor yang terpenting dalam pengembangan aplikasi ini. Oleh karenanya ada 3 fase dalam pengujian aplikasi. Yang pertama ada pengujian modul, ada tes integrasi, dan ada pengujian sistem. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengembangan program yang telah dijelaskan sebelumnya. Prosedur ini harus ditulis oleh semua personil yang memiliki keterkaitan atau kontak dengan sistem. Personel tersebut yaitu ada pengguna utama, mencakup instruksi tentang bagaimana menafsirkan laporan, bagaimana memilih opsi yang berbeda untuk sebuah laporan, dan lain-lain. Yang kedua ada pengguna sekunder, mencakup instruksi rinci tentang cara menerima masukan setiap jenis masukan. Yang ketiga ada personil operasi komputer. Biasanya prosedur ini mencakup instruksi untuk jaminan kualitas, membuat cadangan file, dan memelihara dokumentasi program. Dan yang terakhir yaitu prosedur pelatihan. Dalam beberapa kasus, manual pelatihan atau sekumpulan layar pelatihan dikembangkan untuk tahap pelatihan berikutnya. Tahap instalasi dan pengoperasian siklus hidup. Jadi di tahap ini tuh ada 3. Yang pertama ada konversi, yang kedua ada pengoperasian dan pemeliharaan,
Dan yang ketiga itu ada post audit. Kita pertama dulu yang tahap konversi. Konversi ini itu dimulai setelah semua program dan prosedur itu sudah disiapkan dan diuji secara individual. Nah, konversi ini memiliki 3 aktivitas utama. Yang pertama ada pengujian penerimaan, yang kedua ada pembuatan file, dan yang ketiga ada pelatihan pengguna. Yang pertama, pengujian penerimaan itu adalah pengujian aplikasi yang telah selesai dan membandingkannya dengan spesifikasi. Jadi pada proses ini tuh dilakukan verifikasi kepada pengguna bahwa sistem memenuhi kriteria kinerja dan persyaratan operasional. Yang kedua ada pembuatan file. Jadi setelah sistem itu sudah memenuhi kriteria kinerja dan sudah memenuhi persyaratan operasional, kemudian kita melakukan pembuatan file. Nah, ini tuh mengacu pada pengumpulan dan konversi ke bentuk yang dapat dibaca mesin. Dan data-datanya itu diperlukan, dan data-data yang perlu dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi pastinya kita dalam membuat file itu membutuhkan semua data-data yang diperlukan oleh aplikasi. Ketika semua datanya sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, maka kita juga perlu supaya semua itu tuh bisa dibaca oleh mesin. Nah, memang tahap pembuatan file ini tuh agak panjang, dan tahap ini merupakan yang bikin membosankan. Itu maka perencanaan yang cermat dan teliti itu penting di tahap ini. Kemudian ada pelatihan pengguna. Mungkin relatif mudah atau tergolong upaya kritis, ini tergantung pada sejauh mana sistem aplikasi baru mempengaruhi pekerjaan yang ada. Kalau masih sedikit mungkin ya relatif mudah dan tidak terlalu membutuhkan upaya kritis. Tapi kalau sudah sistem aplikasinya ini sudah mempengaruhi banyak di pekerjaan Anda, maka pelatihan pengguna ini akan relatif lebih sulit dan membutuhkan upaya yang kritis. Kemudian kita masuk ke tahap kedua setelah konversi, yaitu ada pengoperasian dan pemeliharaan. Ketika sistem tampak beroperasi tanpa kesulitan, sistem tersebut dialihkan ke fungsi produksi pemrosesan informasi. Hal ini sering membutuhkan tidak hanya persetujuan oleh pengguna, tapi juga persetujuan dan operasi sistem pada kelompok pemeliharaan yang menyatakan bahwa ia memenuhi standar untuk dokumentasi dan pemeliharaan. Jadi setelah itu kita membutuhkan pemeliharaan aplikasi yang dapat diklasifikasikan sebagai perbaikan atau peningkatan. Pastinya kita membutuhkan pengoperasian dan pemeliharaan ketika melakukan instalasi dan pengoperasian. Kita bisa melakukan pemeliharaan aplikasi dan perbaikan itu ketika pengkodeannya itu tidak lengkap atau salah masukin kode gitu, yang membuat aplikasi itu menjadi rusak. Maka pemeliharaan ini penting dilakukan. Kemudian tahap yang ketiga itu ada post audit. Jadi bagian yang diinginkan dari siklus hidup pengembangan sistem itu adalah tinjauan aplikasi. Jadi post audit ini tuh tinjauan aplikasi. Setelah aplikasi itu sudah beroperasi selama satu periode, misalkan sudah beroperasi selama 1 tahun, maka tim audit ini diperlukan untuk meninjau operasi, untuk meninjau penggunaan, biaya, dan manfaat aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.